Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya saya dan rekan saya akan memperkenalkan diri. Saya Uriah Desma Hidayah sebagai moderator dan rekan saya Rahmatika, Shalsya Desianti, Salina Regita, Siti Nur Mufaida dan Siti Romdiana sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan guru pembimbing Pak Iwan Setiawan, SPD. Baiklah, tanpa berlama-lama, presentasi dari kami dimulai. Mohon disimak dengan baik dan saksama. Terima kasih. Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi oleh runtuhnya Orde Lama, tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negara yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30 SPKI, hal ini menyebabkan Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Maret atau Super Semar, bagi bangsa Indonesia, Super Semar memiliki arti penting sebagai berikut. Yang pertama menjadi tonggak lahirnya Orde Baru, yang kedua menjadi dengan Super Semar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia. Yang ketiga, lahirnya Super Semar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Super Semar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui TAP MPRS nomor 1967. Sebagai pengemban dan pemegang Super Semar, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa langkah awal sebagai berikut. Yang pertama, pada awal tanggal 12 Maret 1966 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang dan membubarkan PKI termasuk ormasnya. Yang kedua, pada tanggal 18 Maret 1966 menahan 15 orang menteri yang diduga terlibat dalam G30 SPKI. Keadaan masyarakat selama masa Orde Baru. Yang pertama di bidang politik. Melihat situasi politik yang kian memanas, DPR GR berpendapat perlu dilakukan penyelesaian politik secara konstitusional. Atas anjuran berbagai pihak, Presiden Soekarno memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto yang dilakukan sebagai upaya mengakhiri konflik politik dalam negeri. Usaha yang dilakukan untuk menata kehidupan politik antara lain: A. Pembentukan Kabinet Pembangunan. Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan 28 Juli 1966 adalah Kabinet Ampera dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Dharma. Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera disebut Catur Karya Kabinet Ampera. Selanjutnya, setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun, maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida. B. Penyederhanaan dan pengelompokan partai politik. Setelah pemilu 1971, maka dilakukan penyederhanaan jumlah partai. C. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali, yaitu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Pada tahun 1971,
1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas Luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kenyataannya, pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu, yaitu golongan karya, Golkar, yang selalu mencolok sejak pemilu 1971 sampai 1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut sangat menguntungkan pemerintah, di mana terjadi perimbangan suara MPR dan DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama 6 periode pemilihan. Selain itu, setiap pertanggungjawaban, rancangan undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan dari MPR dan DPR tanpa catatan. D. Mengadakan penentuan pendapat rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh Wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969. E. Kembali menjadi anggota PBB. Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari Komisi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Luar Negeri (DPR-GR) terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966, akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950 sampai 1964. Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota PBB sejak 28 Desember 1666. Pendirian ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, Indonesia menjadi pemrakarsa didirikannya organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Masih di bidang politik, pemerintah Orde Baru sangat mengontrol kebebasan berpendapat, meskipun dalam Undang-Undang Dasar menjamin hal ini. Saya akan menjelaskan tentang keadaan masyarakat pada masa Orde Baru di bidang ekonomi. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa demokrasi terpimpin, pemerintah menempuh cara mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 23 MPRS 1966 tentang pembaruan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Yang kedua, MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi, serta program pembangunan. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera mengacu pada TAP MPRS tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Yang kedua, debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Debirokratisasi adalah mengurangi tata kerja agar hasilnya lebih cepat. Yang ketiga, berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka ditempuh cara yang pertama, mengadakan operasi pajak. Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang lain. Yang ketiga, penghematan pengeluaran pemerintah, serta menghapus subsidi bagi perusahaan negara. Yang keempat, membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor. Seluruh perencanaan dan pembangunan ekonomi dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan rakyat. Rakyat hanya menjadi objek atau sasaran pembangunan. Untuk memajukan perekonomian nasional, pemerintah terus memajukan pembangunan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Kebijakan modernisasi pada masa Orde Baru dikenal dengan sebutan Revolusi Hijau. Revolusi Hijau merupakan perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern.
Revolusi hijau atau Green Revolution merupakan suatu revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai varietas gandum, padi, dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menggalakkan revolusi hijau ditempuh dengan cara yang pertama, intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian di Indonesia dikenal dengan nama Panca Usaha Tani, yang meliputi pembibitan unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, irigasi, dan pemberantasan hama. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi yaitu memperluas lahan yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru. Yang ketiga ada disverifikasi pertanian. Usaha penganekaragaman jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui sistem tumpang sari. Sistem tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran atau polikultur berupa pelibatan dua jenis tanaman atau lebih pada satu area lahan dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Yang ketiga ada rehabilitasi pertanian. Rehabilitasi pertanian merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis yang membahayakan kondisi lingkungan serta daerah rawan yang dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Pada keadaan masyarakat pada masa Orde Baru di bidang ekonomi, ada beberapa perancangan yaitu seperti perancangan Repelita dan Trial 1. Pembangunan. Program pemerintah pada masa Orde Baru untuk menyelamatkan ekonomi nasional atau inflasi. Swasembada beras, membangun prasarana pertanian, mengembangkan teknologi pertanian atau penyuluhan, dan mendirikan pupuk. Terbentuknya IGGI dan CGI. IGGI yaitu Intergovernment on Indonesian, sedangkan CGI adalah kelompok negara pemberi kredit pada Indonesia yang dibentuk sebagai kelanjutan dari IGGI yang telah dibubarkan pada tahun 1992. CGI dibentuk pada tanggal 6 April 1992. Kemudian terlibatnya Indonesia dalam OPEC. Kemudian trilogi pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan. Jatuhnya masa Orde Baru menyimpan beberapa kelemahan. Selama pemerintah Soeharto, praktik korupsi dan nepotisme KKN tumbuh subur. Kasus-kasus korupsi tidak mendapatkan penyelesaian hukum secara adil. Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bahkan antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat. Akhirnya muncul rasa tidak puas di berbagai daerah Aceh dan Papua. Di luar Jawa pun terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan pendatang transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintahan. Penghasilan tidak merata semakin mempengaruhi kesenjangan sosial. Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan di bidang sosial dan politik. Pemerintah melarang kritik dan demonstrasi oposisi diharapkan rezim Orde Baru. Kebebasan pers dibatasi dan diwarnai peredaran orang maupun majalah. Untuk menjaga keamanan kelompok separatis, pemerintah memakai kekerasan bersenjata, misalnya program penembakan misterius Petrus atau daerah operasi militer DOM. Kelemahan tersebut mencapai puncak pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter pada tahun 1997. Sejak tahun 1997, kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan
Kekrisisan keuangan melanda Asia, keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Rezim Orde Baru diruntuhkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Dipicu adanya ketidakpuasan rakyat yang diwakili oleh para mahasiswa berdemo menentang kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM pada tanggal 12 Mei 1998. Bentrokan antara mahasiswa dan aparat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari pihak mahasiswa dan memicu aksi massa yang lebih, dan berujung pada tindakan anarkis yang menyasar pada warga etnis Cina. Melihat kondisi ibu kota dan sejumlah kota besar semakin tidak kondusif, di mana-mana perusakan dan pembakaran sejumlah gedung, dan mahasiswa berhasil menduduki gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 21 Mei 1998, Presiden kedua Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan diganti oleh B.J. Habibie yang saat itu menjabat wakil presiden. Runtuhnya rezim Orde Baru menandai kelahiran masa baru, yakni era reformasi. Rakyat dikembalikan pada posisi semula, yakni pemimpin tertinggi dalam sistem demokrasi dan kebebasan dalam berpendapat. Menjadi lembaran baru bagi sejumlah media massa, kebebasan dalam berorganisasi melahirkan sejumlah partai independen, dan masih banyak perubahan lain yang menjadi jawaban atas kekecewaan rakyat pada rezim Orde Baru. Kesimpulannya, banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekan awal munculnya Orde Baru. Tekad awal Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah Orde Baru memegang tampuk kekuasaan, pengadilan, pemerintahan, maka muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaan. Hal ini menimbulkan akses-akses negatif, yaitu semakin jauh tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya berbagai macam penyelewengan dilakukan, penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 banyak dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Pelaksanaan pada masa itu, pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya, kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya. Reformasi pada hakikatnya belum sepenuhnya mencapai harapan, karena masih banyak yang memerlukan perluasan, perbaikan, dan akselerasi. Terima kasih kepada teman-teman dan guru yang telah menyaksikan video presentasi dari kami. Kami memohon maaf sebesarnya jika terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun sebagainya. Kami akan terus berusaha semaksimal mungkin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.